Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semila Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita yang pertama adalah karena ada aturan baru, seorang TKW Taiwan ini terpaksa harus minta kiriman uang dari rumah sekitar 4 juta rupiah agar bisa pulang. Namun faktanya sangat mengejutkan. Diunggah dari salah satu akun Facebook Chandra Kirana, ya alhamdulillah akhirnya antara bingung dan pasrah. Dikarenakan dana pas-pasan dan keluarga di Indonesia transfer 4 juta buat tes PCR yang langsung keluar hasilnya. Kadang kecewa juga dengan pemerintah kalau bikin peraturan gak dilihat sikon negara asal. Yang mau pulang tunda dulu ya kalau yang gak mau tes PCR di Taiwan. Untuk yang hasil langsung keluar itu biayanya sekitar 7.000 NT ya, dan syaratnya harus ada paspor dan tiket. Dan untuk swasta dan resmi itu biayanya sama aja. Jadi untuk Mbak Dita Anin ya, semoga lancar perjalanannya ya, kumpul dengan keluarga, amin amin ya robbal alamin. Nah, jadi adanya aturan baru ini mungkin banyak sekali teman-teman kita yang merasa kebingungan ya. Dikarenakan kenapa ya, kadang teman-teman kita kan kalau misalkan mau pulang ke Indonesia, itu beberapa hari sebelumnya pasti uang sudah dikirim semua ke Indonesia. Dan paling nyisain juga 2.000 mungkin sampai 5.000 sekian gitu kan ya. Buat jaga-jaga di perjalanan jikalau mungkin ada memerlukan atau membutuhkan sesuatu seperti itu Kak. Nah kebetulan Mbak Dita Anin itu kan hari ini pulang ke Indonesia ya, dan kemarin beliau langsung minta transfer dari rumah sekitar 4 jutaan ya, dan untuk tes PCR-nya itu 7.000 itu sekitar 3.500.000 rupiah, dan itu hasilnya bisa langsung keluar guys. Sebagaimana informasi yang pernah kami sampaikan ya sebelumnya mengenai ketentuan kepulangan warga negara Indonesia terkait kebijakan pembatasan sosial berskala besar di Indonesia, serta surat edaran Kementerian Kesehatan bahwa setiap warga negara Indonesia yang pulang ke Indonesia wajib membawa surat keterangan sehat dengan hasil tes PCR negatif berbahasa Inggris yang berlaku maksimal sekitar 72 jam atau 3 hari. Nah, jadi masa berlakunya itu lebih pendek dari sebelumnya ya guys, dimana sebelumnya itu kan tes PCR itu bisa berlaku sampai 7 hari, tapi sekarang itu hanya berlaku 3 hari saja. Nah, berkaitan dengan itu, berikut daftar rumah sakit di Taiwan yang dapat menerima layanan pemeriksaan kesehatan dan tes PCR yang dimaksud. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa di Taiwan sendiri pun tidak semua rumah sakit itu bisa mengeluarkan surat PCR guys ya. Jadi hanya ada 7 rumah sakit di Taiwan. Nah, jadi teman-teman tinggal disesuaikan saja ya tempat tinggalnya di mana dan mencari rumah sakit terdekat seperti itu. Dan di sini itu untuk biayanya bervariasi guys. Jadi setiap rumah sakit pun biayanya tidak sama. Kita juga kurang paham di sini itu tergantung cepat lambatnya hasil atau mungkin besar kecilnya rumah sakit, tapi saya tidak tahu pasti. Jadi di sini hanya ditekankan itu sekitar 4.000 NT ya, kisaran 2 juta rupiah sampai 10.000 NT yaitu 5 juta rupiah. Nah, tapi saya tanya ke beberapa teman yang kemarin sempat tes PCR itu kebanyakan dari mereka, ada beberapa itu 7.000 guys. Sekitar 7.000-an ya, tapi ada juga yang 6.500, ada juga yang 6.000 juga kemarin ada. Ya, mungkin kalau yang cepat ya itu tadi seperti Mbak Dinda bilang, kalau mau yang cepat ya 7.000 gitu. Katanya sih cuma 2 jam gitu udah keluar. Nggak tahu 2 jam atau berapa jam, tapi itu cepet banget. Nah, kemarin sempat ada yang tanya ya, jadi kalau sudah tes PCR dari Taiwan, apakah sampai di Indonesia masih harus melakukan tes-tes lain? Nah, sesampai di bandara itu nanti kita cuma dicek suhu badan, batuk atau tidak gitu ya, demam atau tidak, terus denyut jantung gitu. Jika normal, maka kita bisa langsung pulang ke tujuan masing-masing. Ada juga kemarin yang tanya ya, katanya di Bandara Hong Kong itu disediain tempat swab test untuk para penumpang pesawat, bener nggak Mbak? Jadi
Nah, jadi saya tadi sempat baca di komentar ada salah satu teman kita yang pulang dari Hong Kong. Itu peraturan baru Mbak ya, tadi aku pulang naik KT Pacific. Kalau nggak ada tes swab nggak bisa terbang dan bisa tes di bandara sekitar 500 dolar Hong Kong. Hasilnya 2 jam. Ya kalau check-innya nggak mepet, kalau mepet terpaksa tadi banyak yang gagal terbang. Nah, jawabannya bisa ya tes swab di bandara. Cuman itu kalau waktunya mepet ya nggak bisa karena harus nunggu hasilnya itu sekitar 2 jaman guys. Dan untuk biaya itu sekitar 500 Hong Kong dolar atau 1 juta rupiah. Ya kalau misalkan kita check innya misalkan jam 12 ya, kita standby di airport sekitar jam 6 pagi ya mungkin masih bisa. Ya masih bisa kita tes swab di bandara, tapi kalau waktunya mepet itu pasti nggak bisa gitu kan, dan bisa gagal terbang karena tidak membawa tes swab atau surat PCR. Tapi saya tadi dapat informasi ya mengenai penerbangan terkini yaitu hari ini tanggal 25 Desember itu di Bandara Soekarno-Hatta masih banyak teman-teman kita itu atau TKI atau TKW dari luar negeri yang tidak membawa surat PCR tapi mereka bisa terbang guys. Jadi heran juga sih ini aturan gimana gitu, diwajibkan atau tidak gitu. Kalau memang diwajibkan kenapa ada beberapa yang lolos gitu? Ya nggak sih, jadi aneh banget. Nah untuk kepulangan dari Hong Kong itu tes swab itu bervariasi juga ya, biayanya ada yang 300 Hong Kong dolar, tapi itu harus nunggu seminggu guys. Dan kalau misalkan untuk sekarang ini kan waktunya mepet guys ya, harus 3 hari itu sekitar 900 Hong Kong dolar itu 2 hari bisa jadi. Dan dokternya juga bisa bahasa Indonesia. Di Causeway Bay ya guys, exit F1, belok kanan belakang Bonjour, samping Sogo, cari Fortune Center lantai 9. Jangan tanya satpam di bawah, katanya galak. Daftarnya itu pakai ID Hong Kong ya, terus ketemu dokter kasih tahu kapan terbang. Biar ditentukan bayar berapanya, kalau masih seminggu ya cuma 300 Hong Kong dolar. Nah bagi teman-teman yang berada di Hong Kong ya yang ingin pulang ke Indonesia, jadi di sini ada beberapa tempat rumah sakit yang bisa untuk melakukan tes PCR guys. Dan untuk biaya juga bervariasi ya, ada yang 300, ada yang 900, ada juga yang 700. Kalau misalkan waktunya tidak mepet itu 300 bisa, tapi kalau waktunya mepet itu 900 2 hari jadi gitu guys. Nah kalau untuk tes PCR sendiri itu biayanya Hong Kong lebih murah ya dibanding Taiwan. Kalau di Taiwan itu paling kecil paling minim itu 2 juta guys, bisa sampai 5 juta. Kalau di Hong Kong itu cuman nggak sampai 1 juta ada ya, terus ada yang 2 juta, jadi memang lebih murah biayanya. Nah bagi teman-teman ya yang ingin pulang ke Indonesia itu nggak usah takut, nggak usah bingung ya. Tinggal nanti kalau misalkan mau pulang bilang aja ke agensi, nanti pihak agensi itu akan memberikan informasi atau akan memberitahukan apa saja yang harus dipersiapkan guys. Dan mungkin ada beberapa agensi juga yang menawarkan untuk membantu teman-teman untuk tes swab juga. Karena ada teman saya tadi juga pihak agensi yang membantu dia untuk tes swab. Dan biayanya itu 7.000, yaitu sama ya kalau kita tes swab sendiri juga sekitar segitulah. Oh ya bagi teman-teman ya dimanapun berada ini harus hati-hati sekali dikarenakan tadi saya dapat informasi bahwasanya ada salah satu virus baru dari Inggris dan ini sudah merebak ke Eropa, bahkan sudah masuk ke Hong Kong guys. Dinamika pandemi pada gelombang keempat di Hong Kong kali ini diwarnai dengan ditemukannya varian baru mutasi virus corona yang berkembang di Inggris dan telah masuk ke Hong Kong. Menyikapi hal tersebut, otoritas Hong Kong sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang masa karantina dari 14 hari menjadi 21 hari, bahkan 28 hari sampai 1 bulan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Departemen Pangan dan Kesehatan, Prof. Sophia Chan dalam keterangan persnya kemarin.
Kemungkinan yang paling real adalah menambahkan masa karantina 14 hari dari tempat karantina dengan disambung karantina mandiri selama 7 hari di rumah atau masa karantina menjadi 21 hari. Tidak menutup kemungkinan riwayat perjalanan dari negara-negara lain juga akan mendapatkan hal serupa. Nah, virus ini sempat saya bahas kemarin ya guys ya. Jadi ini berasal dari Inggris dan sudah merebak ke Eropa, bahkan sudah masuk ke Hong Kong. Nah, perhatian bagi teman-teman ya untuk hindari tempat-tempat ramai atau mungkin bisa jadi jangan libur dulu lah. Kalau toh mau libur itu hindari tempat ramai dan kerumunan dikarenakan sekarang ada virus baru dan ini kita harus sama-sama waspada ya guys. Nah, saya doakan buat teman-teman dimanapun berada ya, semoga saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan panjang umur, kesehatan, rizki yang halal, rizki yang barokah, majikan yang baik, dan diberikan kesuksesan ya guys ya. Dan sekarang karena musimnya lagi seperti ini ya, jaga kesehatan, jangan lupa kalau ada penyakit atau ada rasa sakit segeralah periksa ke dokter. Oke, itu tadi ya guys berita dari saya, semoga saya bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.